Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazirali. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amidana bi asrariha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abdul Ghani An-Nabalusi. Wis ngucap sapa si Abdul Ghani An-Nabalusi. Kita logat Jawa dulu, mengambil berkah dari Syekh Nawawi, Tanah Hara, Jawa, Banten ya. Karena logat Jawa, kenapa logatnya Jawa di khusus di Banten? Kenapa logatnya Jawa? Karena mengambil berkah atau mengikuti Syekh Nawawi orang Serang Jawa, Banten ya, dari Banten. Terus Idris alaihi salam utawi Nabi Idris utawi iki iku Nabi Idris alaihi salam. Man ro'a iku sapa wong ro'ahu kang ngimpi ya manhu ing Nabi Idris bil manami ing dalam waktu turu ukrima bil waroi mangka den mulyakeun iya Nabi Idris, mangka den mulyakeun ya man wong bil waroi kalawan waroi. Nah, alhamdulillah kembali lagi dengan saya di channel Hanif Aktivisme, yaitu menjelaskan tentang dunia mimpi ya. Tentang takbir mimpi yang tentunya ya. Takbir mimpi ini berdasarkan sunnah wal jamaah, berdasarkan kitab-kitab para ulama. Atau menurut agama Islam. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Ghani An-Nabalusi. Man ra'ahu fil manami ukrima bil waroi. Barang siapa yang bermimpi bertemu Nabi Idris. Nah, kenapa saya di hari ini ya menjelaskan tentang tabir mimpi bertemu Nabi Idris? Karena ada orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi Idris. Nah, sekalian saya buat channel dan mungkin di antara kalian ada yang sama ya, pernah mimpi Nabi Idris. Nah, ketika kita bermimpi bertemu dengan Nabi Idris, ukrima bil waroi, maka orang tersebut dimuliakan oleh orang-orang dengan sebab sifat waroinya. Nah, jadi orang itu yang bermimpi bertemu dengan Nabi Idris, dia akan dimuliakan. Dengan sebab apa? Sifat waroinya. Nah, sifat waroi adalah dia menjaga apa yang dilarang oleh Allah, bahkan perkara makruh pun dia jauhi, ya seperti merokok. Nah, contoh kecilnya itu. Terus wahuti malahu bi khairin, dan dia akan mendapatkan kebaikan di masa depannya. Wasoro mujtahidan fil ibadati, dan dia akan menjadi orang yang sungguh-sungguh fil ibadati, di dalam ibadahnya. Basiron, dan dia akan menjadi orang yang berpikir. Jadi tidak asal ya. Selalu dia memikirkan apakah ini hak untuk saya, apakah ini dibolehkan oleh hukum syara, dan bagaimana kalau saya begini begitu, apakah orang itu akan sakit. Nah, itu basiron ya. Dia akan menjadi orang yang berpikir, haliman, dan dia juga akan menjadi orang yang bijaksana. Aliman, bahkan dia akan menjadi seorang alim, seorang yang mengetahui tentang ilmu agama. Waman soro Idris, seterusnya pimanamihi, dan barang siapa yang mimpi menjadi Nabi Idris. Nah, kita bermimpi, di dalam mimpi kita itu menjadi Nabi Idris.
Jadi ngomong ana Nabiullahi Idris, kita ngimpi gitu ya. Subhanallah. Astagfirullah, ngelag nih nanti ya, ngelag ya. Ala sifatihi, atau dia menjadi sifatnya Nabi Allah yaitu Khidir. Barang siapa yang bermimpi, dia menjadi sifatnya dia di dalam mimpi itu seperti sifatnya Nabi Idris. Nah, kasuro ilmuhu, maka dia mimpi tersebut menandakan bahwa akan banyak ilmunya kepada orang si mimpi ya. Autaqoroba, atau dia akan mendekatkan diri kepada Allah. Wanalal manazilal aliyah, dan dia akan mendapatkan pangkat yang luhur ya, yang tinggi. Waman sohibahu, waman sohaba insanan kazalika. Ya Allah, berkata waman sohabahu sohaba insanan kazalika, dan barang siapa yang bermimpi berteman dengan Nabi Idris, sohaba insan ya, sohaba insanan kazalika, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan berteman dengan sesosok manusia seperti sifatnya Nabi Idris ya. Yang gak sepenuhnya lah, gak bakalan mengalahkan sifatnya Nabi Idris. Tentu Nabi Idris yang paling mulia ya dibanding kita. Jadi ada sebagian sifat kita ada di sifat Nabi Khidir. Wa in ra'ahu nakison, wa in ra'ahu nakisul hali, apabila dia bermimpi bertemu dengan Nabi Khidir, apabila orang yang tingkahnya kurang ilmu, sikapnya kurang ilmu, bermimpi bertemu dengan Nabi Idris, ya kurang ilmu agamanya, kurang ilmu dunianya, dia polos lah, lugu lah. Di sini barang siapa bagi orang yang lugu bermimpi bertemu dengan Nabi Idris, ada naksuhu ala ro'i, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan bahwa dia akan kembali kepada kekurangannya ya. Oh maaf, bukan gitu ya, yang ini bukan gitu artinya. Saya ulang lagi, ini bahaya ini kalau nggak diulang. Wa in ro'ahu nakisol hali, ada naksuhu ala ro'i, barang siapa yang bermimpi bertemu dengan Nabi Idris. Nah, tingkahnya Nabi Idris itu agak kurang gitu ya, kurang. Jadi kurang gimana ya maksudnya? Enggak seperti dari kisah-kisahnya lah ya, yang dikisahkan tentang para nabi, bahwa Nabi Idris ini enggak begini di dalam mimpi ini ya, kok malah begini gitu. Ada yang kurang sifat-sifatnya Nabi Idris. Nah, kita bertemu Nabi Idris seperti gitu ya, kurang dari tingkahnya. Maka mimpi tersebut menandakan ada naksuhu ala ro'i, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia yang bermimpi tadi akan kurang kelakuannya. Jadi semangatnya kurang, yang biasanya 10 jadi 9 ya ukurannya gitu, contohnya lah. Yang biasanya dia bersih-bersih, ini mah agak enggak gitu. Yang biasanya rapi, ini mah asal-asalan. Nah, maka mimpi tersebut kepada demikian ya. Kalau mimpi kita, di dalam mimpi kita bertemu dengan Nabi Idris, agak kurang ini Nabi Idris, ada yang kurang nih dari sifat-sifatnya Nabi Idris, maka mimpi tersebut menandakan bahwa akan kurang juga kepada kita yang bermimpi itu dari kelakuan kita sendiri. Nah, itulah yang diriwayatkan oleh Syekh Ibnu Ghani An-Nabalusi, bermimpi tentang bertemu dengan Nabi Idris. Nah, ini tinggal pahami saja ya oleh kalian masing-masing
dari mimpi kalian ya. Tinggal samakan di belah mana ini kesamaannya. Syekh Abdul-Ghani dan Syekh Ibnu Sirin di dalam kitab ini menjelaskan banyak sekali ya, arti-artinya beda-beda. Nah tinggal samakan aja dari mimpi kalian gitu, nggak perlu ditanyakan lagi gitu ya. Nah kurang lebihnya mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.